Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa aja ciri-ciri makhluk hidup dan apa aja kontennya, kita langsung aja check it out. Nah, mari kita pikirkan mengapa tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup. Apa sih yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Yuk kita bersama belajar hari ini ya. Nah, tumbuhan tadi termasuk ke dalam makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yang pertama bergerak, bernapas, makan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan adaptasi. Mari kita bahas satu persatu ya per poin. Yang pertama itu adalah bergerak atau mobilitas. Bergerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Berdasarkan cara bergeraknya makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Ada yang bergerak aktif, ada pula yang bergerak pasif. Nah, bergerak aktif artinya dilakukan dengan menggunakan alat geraknya sendiri, baik itu menggunakan kaki, sayap, ataupun sirip. Contohnya, kalau kamu berjalan atau berlari atau terbang sekalipun ya, burung yang terbang tentunya bukan kamu ya. Ataupun berenang, nah itu menggunakan alat gerak milik kita sendiri gitu kan, atau milik makhluk hidupnya sendiri. Sedangkan bergerak pasif itu terjadi karena adanya faktor luar seperti angin, air, atau bantuan makhluk hidup seperti akar mencari air gitu ya. Nah, kemudian contohnya juga ada benih tumbuhan kacang hijau yang akan tumbuh dan bergerak mengikuti sumber cahaya ya. Nanti kalau kamu pernah praktek ini kacang hijau pasti tahu ya. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 yaitu ciri-cirinya adalah respirasi atau nama lainnya adalah bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses pertukaran gas yang sangat penting bagi makhluk hidup. Ya, melalui respirasi makhluk hidup menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau di manusia kita bernafas menggunakan paru-paru ya. Nah, kalau untuk ikan menggunakan insang. Nah, kalau untuk tumbuhan menggunakan stomata ya. Nah, gitu. Jadi baik manusia, hewan ataupun tumbuhan, ketiga-tiganya itu memiliki ciri yang kedua ini yaitu bernapas atau respirasi gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, makhluk hidup itu harus memiliki nutrisi atau harus melakukan makan ya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup dan menjalankan fungsi tubuhnya. Berdasarkan cara memperoleh nutrisi ini, makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah autotrof, yang kedua adalah heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri gitu melalui proses yang dinamakan fotosintesis ya atau kemosintesis. Nah, siapa makhluk hidup yang termasuk ke dalam autotrof ini? Yaitu adalah tumbuhan ya. Tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis. Foto itu artinya cahaya, sintesis itu pembuatan, artinya pembuatan makanan menggunakan cahaya gitu. Kalau heterotrof adalah makhluk hidup yang memperoleh nutrisi dari makhluk hidup lain ya. Seperti kita, misalkan kita makan nih. Nah, makan sayuran kangkung. Nah, kita kan memakan makhluk hidup lain yaitu sayuran itu ya. Nah, sayuran kan termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan berarti makhluk hidup. Nah, atau gini, kita memakan sate ayam ya atau sate kambing. Nah, kambing makan apa? Makan rumput, gitu kan?
Nah, rumputnya termasuk ke dalam tumbuhan. Maka kita memakan kambing, maka kita memakan makhluk lain. Kambing juga memakan rumput, berarti dia memakan makhluk hidup lain. Nah, maka kita itu ya dimasukkan ke dalam kategori heterotrof. Sedangkan yang tadi tumbuh-tumbuhan, dia dapat dari mana? Dia makan siapa tuh? Dia nggak makan siapa-siapa. Kalau kita kalau mau beli makan ya tinggal beli gitu kan, beli sate kambing gitu kan. Nah, bahan-bahannya dari tumbuhan ataupun dari hewan gitu kan. Nah, kalau misalkan tumbuhan gimana? Apakah dia pergi misalkan pergi ke warteg beli? Nah, enggak kan? Enggak mungkin. Nah, tumbuhan itu makannya itu dia dengan cara fotosintesis. Dia membuat makanannya sendiri gitu. Jadi dengan bantuan cahaya, dengan bantuan air gitu ya, dia bisa memasak makanannya sendiri gitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses penting dalam kehidupan makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan penambahan ukuran, sementara perkembangan ditandai dengan pematangan fungsi organ. Jadi beda ya, sedikit beda gitu. Contohnya, kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan juga jumlah gigi gitu ya, itu namanya tumbuh. Ya, seperti bayi kecil, kemudian lama-kelamaan akan tumbuh tuh, nambah tinggi ya, nambah berat ya, sampai akhirnya dia kakek nenek dan seterusnya. Kalau perkembangan itu adalah kematangan organ reproduksi dan juga kemampuan kognitif misalkan ya, yang tadinya belum bisa bicara jadi bisa bicara, itu namanya perkembangan gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Jadi nama lain dari berkembang biak adalah reproduksi. Reproduksi merupakan proses menghasilkan keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies. Ya, reproduksi dapat terjadi seksual atau aseksual. Jadi bayangkan gini, kalau misalkan dalam suatu pulau semuanya itu laki-laki ada 100 orang, ya. Kira-kira 100 tahun kemudian masih adakah laki-laki manusia di sana? Ya akan ada karena semuanya laki-laki, jadi tidak bisa berkembang biak. Nah, berbeda kalau misalkan ada 100 laki-laki, ada 100 perempuan misalkan ya. Maka di pulau tersebut bisa terus berlangsung kehidupan karena bisa menghasilkan keturunan ya. Itu namanya reproduksi secara seksual ya, melibatkan pelubaran sel kelamin jantan dan juga betina. Kemudian yang kedua adalah reproduksi aseksual, reproduksi yang tidak melibatkan sel kelamin, tetapi dilakukan oleh satu induk saja. Jadi nggak perlu ada laki-laki, nggak perlu perempuan. Contohnya amuba ini ya, amuba tadinya satu, dia pengen punya anak nih, ya nggak usah nikah dulu ketahuan, nggak usah. Ya, tinggal dia membelah diri aja, set membelah diri jadi dua. Nanti dua bisa membelah lagi jadi empat, set. Nah, empat jadi berapa? Nah, jadi banyak ya, yaitu dengan cara membelah diri gitu ya. Jadi nggak repot ya. Ataupun ada yang pakai tunas ya, contohnya Hydra SP ya. Lanjut. Ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat racun jika terakumulasi di dalam tubuh. Nah, untuk manusia sendiri ya, maaf, organ ekskresi utamanya yaitu ginjal, paru-paru, dan kulit gitu. Kalau ginjal kita tahu dia fungsinya untuk menyaring darah sehingga menghasilkan urin ya. Untuk paru-paru
yaitu dia menghasilkan gas karbon dioksida dan kulit itu menghasilkan keringat. Ya. Sedangkan untuk tumbuhan sama dia juga mengeluarkan gas sisa melalui proses transpirasi ya, penguapan yang ada pada tumbuhan sehingga nantinya akan menjadi uap dan menjadi awan. Kemudian ada juga proses yang namanya gutasi ya. Nah, ini gambarnya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah iritabilitas dan adaptasi. Iritabilitas ini artinya peka terhadap rangsangan, sedangkan adaptasi itu menyesuaikan diri. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini disebut iritabilitas. Adaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri lingkungan agar dapat bertahan hidup. Contohnya, peka terhadap rangsang ya, iritabilitas. Saat ada orang yang tiba-tiba menyalakan lampu mobilnya, nah, pasti kita matanya akan rada-rada silau ya, silau gitu ya. Atau kalau kita dicubit, maka kita akan kesakitan atau menarik tangan kita. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Kalau menyesuaikan diri atau adaptasi itu contohnya adalah bunglon ya. Dia bisa berubah warna untuk dapat bertahan hidup. Ini contoh dari iritabilitas adalah rangsangan, ada dua ya, ada rangsangan dari luar dan dari dalam. Contoh yang pertama, putri malu mengutupkan daunnya ketika disentuh. Yang kedua, ayam berkokok di pagi hari karena peka terhadap suhu sekitarnya. Yang ketiga, kucing mencium bau ikan dan berusaha mencarinya. Yang keempat, akar tumbuhan yang mengarah ke bawah. Kelima, manusia spontan menarik tangannya ketika dekat dengan api. Kalau rangsangan dari dalam, contohnya adalah manusia buang air kecil karena merasa kantung kemihnya sudah penuh dengan urin. Yang kedua, harimau merasa lapar, pergi mencari mangsa itu dari dalam kan. Tumbuhan berusaha mencari air lewat akar, ya. Manusia mengerang kesakitan karena ototnya terluka. Hewan terlihat lemas karena sedang sakit. Ini contoh rangsangan dari dalam. Kemudian, contoh adaptasi ini ada 3 ya. Ada adaptasi tingkah laku, morfologi, dan juga fisiologi. Untuk adaptasi tingkah laku, contohnya Bapak sebutkan satu aja ya. Paus sesekali muncul ke permukaan air untuk membuang karbon dioksida. Sisanya bisa kamu baca ya. Untuk morfologi, contohnya tumbuhan xerofit seperti kaktus, lidah buaya, dan buah naga memiliki duri dan daun kecil untuk memperkecil penguapan ya. Untuk contoh adaptasi fisiologi, kulit manusia menghitam jika berada di tempat panas gitu. Ini bisa kamu screenshot dan kamu baca sendiri ya, nanti ditulis di buku. Kesimpulannya, kita telah mempelajari ciri-ciri utama makhluk hidup: bergerak, bernapas, makan, tumbuh, dan berkembang, bereproduksi, mengeluarkan gas sisa, peka terhadap rangsangan, dan adaptasi. Ada 8 ya. Nah, pemahaman ini adalah awal bagi kita untuk mengklasifikasikan dan mempelajari makhluk hidup di bab ini. Mari kita terus menggali pengetahuan tentang keanekaragaman hayati di sekitar kita. Itu aja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau les juga nanti saya sertakan link di bawah ya untuk les secara privat online. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.